Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Markus 11 ayat 24-25. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Judul renungan hari ini, iman untuk meminta, kasih karunia untuk mengampuni. Apakah yang saudara minta akhir-akhir ini kepada Tuhan? Suatu terobosan hidup, kesembuhan, penyediaan, hubungan yang dipulihkan? Yesus mengundang kita untuk berdoa dengan berani, tetapi Dia juga memanggil kita untuk mengampuni dengan penuh anugerah. Markus 11 ayat 24-25 adalah pengingat yang kuat bahwa iman dan pengampunan berjalan beriringan. Kita tidak dapat benar-benar masuk ke dalam doa sepenuhnya jika kita tidak rela untuk mengampuni dengan anugerah. Dalam Markus 11, Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem pada hari-hari terakhir sebelum penyaliban. Ia mengutuk pohon ara yang tidak berbuah sebagai gambaran kemandulan rohani, dan kemudian mengajarkan murid-muridnya tentang kuasa doa yang dipenuhi dengan iman. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia dengan cepat menghubungkan doa yang dijawab dengan mengampuni orang lain. Mengapa? Karena doa yang efektif tidak mengalir dari hati yang dipenuhi kepahitan dan dendam. Doa mengalir dari hati yang selaras dengan hati Bapa. Jadi poin-poin utama dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, pertama adalah kita harus berani berdoa dengan iman. Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah. Ia tidak memberi kita cek kosong untuk keinginan yang egois, sehingga kita dapat mengisinya dengan apa saja. Ia mengundang kita ke dalam doa yang penuh kepercayaan dan selaras dengan hati Tuhan. Iman tidak berarti kita mengendalikan hasilnya, tetapi kita percaya kepada Dia yang mengendalikannya. Yang kedua, terimalah sebelum saudara melihat. Yesus berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Iman berarti kita berjalan dalam pengharapan, bahkan ketika jawaban belum tiba. Terkadang jawabannya ya dan Tuhan menjawabnya dengan seketika. Terkadang tertunda, namun iman kita tidak bergantung pada waktu, tetapi pada kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, maafkanlah atau ampunilah sebelum saudara berdoa. Perhatikanlah perubahannya. Yesus beralih dari meminta menjadi mengampuni. Mengapa? Karena tidak mengampuni menghalangi aliran doa kita. Jika kita masih menyimpan dendam, kita tidak dapat sepenuhnya membuka tangan untuk menerima. Pengampunan bukanlah perasaan, melainkan pilihan untuk melepaskan dendam dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bayangkanlah saudara mencoba untuk memegang air di tangan saudara, sementara saudara memegang erat sebuah batu. Saudara tidak dapat menerima apa yang Tuhan curahkan jika tangan saudara sudah penuh dengan sesuatu yang tidak pernah Dia inginkan untuk saudara bawa. Itulah yang terjadi jika kita tidak mengampuni. Itu menghalangi kita untuk berpegang pada berkat yang ingin Tuhan berikan. Namun ketika kita melepaskannya, kita memberi ruang bagi kedamaian Tuhan, jawaban Tuhan, dan penyembuhan dari Tuhan.
Saudaraku, mintalah dengan berani. Jangan takut untuk menyampaikan doa-doa besar saudara kepada Tuhan. Dia senang ketika anak-anaknya percaya kepadanya. Percayalah dan sabar menunggu waktu Tuhan. Berjalanlah dengan percaya diri, bukan dalam ketakutan, bahkan sebelum jawaban itu datang. Ampunilah dengan lapang dada. Apakah ada seseorang dalam hati saudara di mana saudara menyimpan dendam kepadanya? Jangan biarkan dendam mencuri kedamaian hati saudara dan keleluasaan untuk berdoa kepada Tuhan. Jagalah kebersihan hati saudara. Doa bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi menjadi seseorang yang memiliki karakter seperti Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah mengundang kami untuk berdoa dengan keberanian dan iman. Tolonglah kami untuk percaya bukan hanya pada apa yang dapat Engkau lakukan, tetapi juga pada siapa Engkau. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan telah mati bagi kami. Dan saat kami datang kepadamu dalam doa, ingatkan kami untuk melepaskan pelanggaran, kepahitan, atau dendam yang kami simpan. Kami tidak ingin apapun menghalangi aliran Roh Kudus dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk mengampuni seperti Engkau mengampuni kami dengan sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.